sebenarnya fisika itu tidak semenyeramkan yang kalian. Nah, memang fisika itu menyatu dengan alam. Tuh, lihat ilmuwan-ilmuwan kayak Thomas Alva Edison, terus Pak Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, dan masih banyak lagi sampai Galileo Galilei. Kenapa sih kok ambil jurusan pendidikan fisika? Kenapa nggak keagamaan aja? Kan bakatmu di situ. Kenapa nggak ngambil sastra Jawa aja? Kamu kan jago bahasa Jawa. Dan masih banyak lagi pertanyaan kenapa yang orang-orang lontarkan untuk menanyakan alasan saya kenapa mengambil jurusan pendidikan fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jawa. Banyak pertanyaan yang sudah orang-orang lontarkan mengenai alasan saya mengapa mengambil jurusan pendidikan fisika. Entah karena mereka ingin ikut ambil jurusan fisika atau entah cuma iseng-iseng tanya aja. Apapun alasannya, dari dulu jika saya ditanya ingin ambil jurusan apa atau mau ambil jurusan apa, saya selalu mantap dengan jawaban saya, yaitu jurusan fisika. Alhasil, Allah benar mengijabah doaku, luluslah aku di jurusan pendidikan fisika UIN Walisongo Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alasan saya mengapa mengambil jurusan fisika. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jawa, jangan lupa di follow ya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Percayalah, dari awal saya sudah yakin dengan jurusan pendidikan fisika. Misal jodoh gitu udah mantep, nah boten tiang niku kalau boten purun. Ibaratnya gitu ya, canda. Bahkan ketika pendaftaran UMPTKIN pun, jurusan yang pertama saya ambil yaitu pendidikan fisika UIN Walisongo. Dan alhasil, benar Allah meletakkan saya di jurusan pertama yang saya ambil. Dan bagi yang belum tahu mengenai UMPTKIN, kalian bisa simak video saya sebelumnya mengenai jalur masuk perguruan tinggi. Memang tak dapat dipungkiri, saya suka belajar mengenai ilmu keagamaan, karena menurut saya itu adalah sebuah kewajiban. Jadi meskipun saya ambil jurusan ilmu keagamaan atau tidak, menurut saya ilmu keagamaan itu wajib dipelajari. Dan saya berpikir, meskipun saya ngambil jurusan pendidikan fisika, saya tetap wajib harus belajar ilmu keagamaan. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa saat saya kuliah tinggal di pondok pesantren. Ya, meskipun saya kuliah, saya tetap ingin mengasah mengenai ilmu keagamaan. Dan alhamdulillah di pondok tempat saya tinggal diperbolehkan untuk anak kuliah menetap di sana atau tinggal di sana. Meskipun ada aturan-aturan tertentu. Selagi kita menjalankannya ikhlas, niat lillahi ta'ala, insya Allah akan terasa ringan. Meskipun kita jarang tidur karena ada kewajiban untuk mengerjakan laporan, untuk mengikuti ngaji. Selain itu, ini juga alasan saya mengapa memilih Universitas Islam Negeri. Karena selain saya bisa mengambil ilmu umum, saya juga masih dapat mempelajari atau mengasah ilmu keagamaan saya. Dan kalian jangan salah, meskipun kita di sana mengambil jurusan pendidikan fisika, tapi kita masih bisa belajar tentang ulumul hadis, usul fikih, akhlak tasawuf, bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Pokoknya mantu idaman banget. Kalau yang soal sastra Jawa, itu karena abah saya jago bahasa Jawanya. Wajar dong kalau anaknya kecepatan ilmunya. Terus kenapa sekarang mengambil jurusan pendidikan fisika? Sejak kecil, saya tertarik dengan keguruan. Jadi setiap saya ditanya, cita-citanya ingin jadi apa, pasti saya selalu menjawab ingin jadi guru sama penyanyi. Nah, berhubung suara tidak mumpuni, jadi saya sadar diri. Tapi kadang masih suka lupa. Kadang masih suka nyanyi nggak jelas. Dan kadang saya ngerasa kasihan dengan telinga teman-teman saya. Nah, yang untuk alasan pengen jadi guru, itu karena saya dulu itu berpikiran kalau guru itu pintar. Guru itu tahu semua.
dan saya pengen jadi seperti guru, bisa nerangkan di depan, bisa tahu semuanya. Nah, itu pikiran saya ketika waktu kecil dulu, jadi ambis banget. Tapi pas udah besar gini, niatnya udah beda lagi ya. Niatnya udah pengen jadi tenaga pendidik yang mampu mencerdaskan anak bangsa. Nah, ketertarikan di dunia pendidikan itu makin kuat ketika saya beranjak SMA. Dan disitulah mulai mengarah ke fisika. Jadi saya dulu dari SD sampai SMA itu tuh sering banget ditunjuk untuk mewakili olimpiade. Padahal saya tuh anaknya biasa-biasa aja, tapi entah kenapa guru-guru itu bisa-bisanya percaya gitu loh. Nah, pas waktu SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 awal, saya tuh ditunjuk untuk mewakili olimpiade fisika. Jadi mau nggak mau saya harus benar-benar belajar tentang fisika. Nah, berhubung guru fisika saya waktu itu cakep, terus enak banget nerangkannya, pokoknya pinter banget. Terus nerangkannya itu juga jelas, karena langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu menurut saya metode yang benar, karena memang fisika itu menyatu dengan alam. Jika kalian masih berpikiran fisika itu rumit, fisika itu susah, mulai sekarang hapus mindset kalian. Karena sebenarnya fisika itu tidak semenyeramkan yang kalian kira. Yang membuat fisika serem, yang membuat fisika itu rumit, sebenarnya itu mindset kalian sendiri. Selain alasan itu, karena sejak SMA saya sering mengikuti olimpiade fisika, jadi mau nggak mau kan saya tetap harus buka-buka buku fisika. Nah, bertepatan saat itu saya sering membuka modul fisika yang saya sering pelajari untuk belajar olimpiade. Di pojok-pojok situ tuh ada biografi mengenai ilmuwan. Ya mungkin tujuannya supaya terinspirasi ya. Tapi alhasil beneran tuh, kan sering tuh lihat ilmuwan-ilmuwan kayak Thomas Alva Edison, terus Pak Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, dan masih banyak lagi sampai Galileo Galilei. Akhirnya saya cari tahu deh sejarahnya sekaligus biografi ilmuwan-ilmuwan itu. Nah, di situ mulai muncul pikiran pengen deh suatu saat bisa nemukan teori baru seperti beliau-beliau, terus pengen bergabung juga menjadi ilmuwan, terus juga pernah berpikiran pengen tergabung dalam NASA. Serius. Dari situ saya mulai berpikiran bahwa fisika itu seru. Sebenarnya fisika itu nggak melulu soal hitung-hitungan. Meskipun nggak bisa dipungkiri, memang di dalam fisika itu ada ilmu matematikanya. Tapi fisika itu indah. Fisika itu seni. Seni untuk mempelajari tentang perilaku alam, seni untuk mencintai karya-karya sang pencipta. Bukan hanya sekedar rumus gaya sama dengan massa kali percepatan atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, tapi yang lebih indah dari itu adalah apa yang menyebabkan benda itu memiliki gravitasi. Selain itu, apa yang menyebabkan benda itu dapat bergerak. Tapi kebanyakan guru SD sampai SMA jarang sekali yang dapat menjelaskan perihal itu. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa fisika itu hanya dipandang semata-mata hanya ilmu hitung-hitungan yang ribet, ruwet, atau apalah itu. Bahkan saya pun baru menyadari ketika sudah mengambil jurusan fisika, ada yang menakjubkan lagi di dalam fisika. Ternyata fisika sangat dekat dengan Al-Quran. Ternyata teori fisika lebih dahulu diterangkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Bagaimana alam bisa tercipta, bagaimana pergerakan alam semesta, bahkan sampai peristiwa relativitas waktu ada di dalam Al-Quran. Jadi hikmahnya mempelajari fisika semakin buat kita takjub terhadap ciptaan yang maha kuasa. Pokoknya nggak ada ruginya ambil jurusan pendidikan fisika. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dunia fisika, udah ambil jurusan fisika, kalian juga akan mempelajari tentang elektronika, komputasi, fisika modern, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak ilmu-ilmu baru yang akan kalian dapat ketika kalian sudah masuk jurusan fisika. Nah, itu sedikit alasan saya mengapa saya mengambil jurusan pendidikan fisika. Yang pasti Allah sudah menempatkanku pada yang terbaik, pada pilihan yang sebenarnya aku butuhkan. Dan yang perlu kalian ingat, fisika itu mudah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.